beda lagi yang muncul. Ketika orang diberikan kalimat, hiduplah seperti pohon kelapa, semua yang ada pada dirinya bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Nggak lagi mikir bahwa hanya cuma manfaat untuk yang penderita corona, tapi juga berpikir bahwa ternyata dari pohon kelapa itu, pohonnya juga bermanfaat. Terus kayunya, daun apa namanya, daun daun kelapa, lagi biasanya kalau masih muda dipakai sebagai janur, janur dipakai sebagai kupat gitu, pakai lepet, macam-macam manfaatnya. Kelapa ketika masih muda, degan, buat obat, buat es enak banget. Ketika udah agak tua, dia digunakan untuk sebagai santan, manfaat juga. Ketika udah busuk pun, apa namanya, bungkusnya kelapa itu, batoknya bermanfaat juga. Sepete juga bermanfaat. Apa yang nggak bermanfaat dari kelapa? Bermanfaat semua. Dan kita falsafah hidupnya tirulah kelapa. Itu contohnya ya. Jadi apa yang maksud yang ingin saya sampaikan? Bahwa setiap apa yang kita tulis dalam sebuah gambar atau apa yang kita tulis dalam sebuah eh, cerita atau story atau apapun itu, semuanya bermanfaat. Semuanya akan memberikan efek ketika yang membaca, ini apa ya maksudnya ya? Eh, punya saya apa ya maksudnya gitu. Jadi itulah pentingnya menulis pada sebuah postingan atau story atau apapun itu. Next ya. Lihat nih. Menambah kata sama dengan menambah makna. Merubah kata sama dengan merubah makna. Itulah copywriting. Nangkap ya. Jadi ketika kita menambahkan kata pada sebuah gambar, itu maknanya sudah berubah. Ketika kita merubah kata yang awalnya kita tambahkan pada sebuah gambar itu, maknanya juga berubah. Itulah copywriting. Nangkep kan? Nangkep ya. Jadi teman-teman yang penting di awal ini, di mulai awal berpikir ketika mulai belajar ini, yang di sini sudah terfikirkan bahwa oh copywriting itu ternyata seni menulis sesuatu untuk menyampaikan sebuah pesan. Nangkep ya? Kalau nangkep nigluk-nigluk no. Oke. 4 hal yang harus diperhatikan ketika nulis copywriting. Ini boleh dicatat atau di screenshot. Yang pertama, tulisan itu memberikan konteks. Tulisan memberikan konteks. Konteks paham ya? Kemudian kedua, mengontrol pesan dengan sesuatu yang kontras. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngedit sesuatu, gambar sesuatu untuk promosinya, misalkan jualan atau desain, jangan sampai gambar yang kita bikin itu gambarnya dengan warna yang ibaratnya mirip-mirip atau sama gitu. Misalkan warna putih dikombinasikan dengan warna abu-abu muda. Jangan, nggak terbaca. Jadi harus kontras. Misalkan abu-abu dengan warna entah merah atau hijau gitu, yang kontras. Jadi mata pembaca, mata audiens itu supaya bisa langsung nangkep. Itu fungsinya melalui sesuatu yang kontras. Yang ketiga, grafis sangat menarik perhatian. Grafis, desain yang bagus, itu menarik banget ke perhatian. Jadi ketika sesuatu yang kita berikan, desain yang kita share itu asal-asalan, bisa jadi menarik perhatian. Tapi yang muncul di benak konsumen adalah, di benak pembaca adalah, desain kok gini sih? Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kenapa kok para pebisnis, para pengusaha itu punya desain grafis sendiri, punya orang-orang yang fokus ngedesain sendiri, itu ya karena penting banget menyampaikan grafis yang sangat menarik, karena orang itu ketika mengetahui desain atau konten kita, orang akan terus berhenti dan menyimak konten-konten kita. Karena kalau kita kan ingin menyampaikan pesan kepada audiens, tapi belum tersampaikan pesannya, mereka nggak mau nyimak dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kan percuma ya. Bentar ya. Oke. Yang keempat, keramaian membentuk rasa penasaran dan trust. Apa maksudnya membentuk rasa penasaran dan trust itu apa sih maksudnya? Ketika postingan kita viral, yang like banyak, yang share banyak, komen banyak, akhirnya orang penasaran.
ini postingan apa sih? Maksudnya apa sih? Kok banyak banget yang akhirnya naksir atau banyak banget yang akhirnya eh, tertarik dengan konten itu. Pesan apa sih yang ingin disampaikan? Itu pentingnya. Ini 4 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum menulis sesuatu. Paham ya? Lanjut nih. Tulisan memberikan konteks. Lihat. Terus ketika gambar kosong, kayak yang saya sampaikan tadi di gambar kelapa, ini sama. Nggak ada gambarnya. Nggak ada teksnya. Dan desainnya mirip-mirip warnanya. Nah, gambar kedua, ada tulisan 500.000. Nah, orang ketika baca ini, apa yang teman-teman pikirkan? Wah, koala rek dijual 500.000. Atau orang bisa memaknai hal lain dengan berpikir, siapa yang menemukan koala dapat uang 500.000. Iya kan? Jadi tulisan itu memberikan asumsi. Nah, asumsi itu yang ingin kita bentuk dalam menciptakan sebuah copywriting. Nah, yang ketiga, ini ada tulisan koala saja menggendong. Bunda bagaimana? Nah, ini kemarin materi yang tak share di Kadilmi ya. Koala saja menggendong. Bunda bagaimana? Akhirnya timbul ketika membaca. Ibu-ibu ketika membaca gambar ini mikir, iya ya, koala aja gendong loh ke anaknya. Masa aku gak mau gendong anak saya sendiri? Nah, timbul asumsi. Itu namanya efek copywriting. Paham ya, teman-teman ya? Insya Allah paham. Mengontrol pesan dengan sesuatu yang kontras. Lihat gambar ini. Warnanya hampir sama yang kecil. Tapi ini enggak, ini sudah termasuk agak kontras. Nah, ini lihat tulisan 500 sama warna background-nya ini hampir sama. 500 sama background-nya sama, hampir sama tuh. Kalau dari jauh nggak kebaca. Nah, ini salah, ini nggak boleh. Dalam membuat konten harus perhatikan hal-hal yang kayak gitu. Nah, jelas kan yang ini yang ketiga. Inilah pentingnya mengontrol pesan dengan sesuatu yang kontras. Jadi teman-teman ketika membuat desain, ketika desain misalkan di Canva atau di Pixel Lab atau PixArt atau Photoshop atau apapun itu yang tools teman-teman gunakan, teman-teman harus memahami tentang kontras warna. Jangan sampai mata pembaca, mata audiens itu nggak bisa nangkep nih dengan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Fokus pada pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Mau nyantol ya, nyantol ya. Kalau nggak nyantol boleh tanya nih. Lanjut ya. Oke. Grafis itu sangat menarik perhatian. Lihat. Koala saja menggendong, Bunda bagaimana? Selanjutnya, koala saja menggendong, Bunda bagaimana? Ini ada ada lop-lopnya ini. Kira-kira yang langsung bikin kita berhenti dan nyimak konten itu yang mana? Yang kanan. Yang ada lop-lopnya. Nah, ini grafis sangat menarik perhatian. Penting banget kalau teman-teman mau desain sesuatu yang mau bikin promo misalkan, jangan sampai lupa menggunakan desain atau yang benar-benar orang itu pengen berhenti dan nyimak. Tapi jangan alay, nanti gimana supaya orang itu berhenti dan nyimak, kemudian desainnya dikasih gambar-gambar alay-alay nggak jelas, itu malah orang enek tuh lihat. Jadi yang bagus, yang desain yang elegan. Keeleganan desain itu membuat penilaian dan persepsi audiens itu juga bermacam-macam. Oke, lanjut. Keramaian membentuk rasa penasaran dan trust. Nah, kalau viral, banyak testimoni, banyak like, komen, dan share-nya banyak, itu juga memberikan efek yang bagus banget untuk sebuah konten. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat sesuatu yang viral, itu tuh bagus banget. Ukuran sebuah konten, engagement itu bagus banget namanya. Insight-nya bagus banget. Kemudian ada testimoni. Nah, ini yang tak lakukan tuh, testimoni. Saya benar-benar merasakan bahwa efek testimoni itu besar banget ketika teman-teman ketika habis beli parfum, mereka ngirim gambar dan bilang bahwa parfumnya itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya saya menggali lagi, ketika jenengan pakai parfum itu apa yang jenengan rasakan. Dan jenengan dengan jujur menjawab, saya merasa sebagai wanita yang mulia, merasa sebagai wanita yang dihargai, dan lain-lain. Itu bagi saya adalah sebuah, wah ini
Ini namanya copywriting banget, dalam artian ini bermanfaat banget untuk saya, karena saya bisa gunakan untuk bahan promosi. Paham maksudnya ya? Walaupun dalam artian bukan tujuan utama untuk mendapatkan bahan promosi dari teman-teman, tapi ketika teman-teman memberikan testimoni yang tulus, yang nyeplos, itu bagi saya adalah sebuah senjata banget yang bisa membuat orang lain memikirkan bahwa iya ya, aku kok penasaran ya akhirnya kayak gitu. Nah, itu yang digunakan oleh berbagai endorser, influencer, atau banyak artis-artis yang lain. Jadi, itu angle yang digunakan oleh mereka untuk menarik audiens yang lain, testimoni. Banyak like, banyak komen, share, itu juga pengaruh banget. Kemudian, simak nih, ini penting nih, yang saya share juga tadi di story Instagram, bahwa Panji pernah mengatakan dalam sebuah kalimat bahwa bicara itu nggak doang. Bicara itu nggak doang. Dia bisa mempengaruhi orang dan mengajak orang melakukan sesuatu. Kata-kata itu power, maka pelajarilah. Paham ya maksudnya? Jadi inilah pentingnya mempelajari kalimat-kalimat, kata, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, itu benar-benar memberikan efek kepada orang lain. Maka pesan saya adalah, bagilah, tulislah sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan sampai apa yang kita tulis, apa yang kita bagi, apa yang kita bikin kontennya, malah membuat orang lain merasakan sedih, merasakan sakit, merasakan hidupnya nggak nyaman. Jangan sampai, karena itu berefek banget. Selama kita masih bisa bermain sosial media, bisa nulis, memberikan sesuatu yang bermanfaat, berikan sesuatu yang berefek baik bagi orang lain. Copywriting adalah tentang menumbuhkan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar. Nah, jadi kembali lagi, copywriting tujuannya adalah menyampaikan pesan. Paham ya? Jadi pesannya, ketika sampean ingin menyampaikan sesuatu, sampean fokusnya kepada apa sih yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, apa sih yang ingin aku sampaikan ke audiens, apa sih yang ingin aku sampaikan ke pembaca, itu teman-teman harus detailkan dan teman-teman harus fokus pada pesan itu. Ketika teman-teman udah fokus, tinggal tuh di breakdown, dikecil-kecilkan. Kira-kira pesan ini bisa nyampe dengan cara apa? Dengan kalimat bagaimana? Dengan konten bagaimana? Itu yang bisa teman-teman lakukan. Dan fundamental mindset, yaitu tujuan copywriting dan konten adalah membuat orang terdistract dengan penawaran kita dan mau berhenti scroll. Jadi ketika orang melihat postingan kita yang copywriting itu menyampaikan tujuan apa, pesan apa, ketika mereka tahu postingan kita itu, mereka berhenti scroll, nggak terus lanjut scroll, berhenti nyimak dengan konten kita sampai habis. Nah, yang di dalam konten itulah yang harus bisa membuat orang lain atau pembaca tergerak hatinya, tergerak jiwanya untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kalau di iklan atau di jualan, jadi di konten itu ada kalimat-kalimat atau video atau gerakan yang membuat orang lain itu semakin ke bawah ingin ngeklik beli gitu. Intinya di situ. Itu adalah fundamental mindset copywriting. Nih, ini juga boleh di-screenshot atau dicatat bahwa copywriting itu tentang menumbuhkan pesan pokoknya. Intinya itu. Menumbuhkan sesuatu yang sebenarnya belum ada keinginan, mereka jadi ingin. Teman-teman kok ada yang nggak bisa masuk ya? Kenapa ya? Teman-teman tadi bisa langsung join kan ya? Kok teman-teman yang lain nggak bisa? Nggak apa-apa, wis telat kok mereka. Lanjut. Copywriting itu tentang menumbuhkan, dan yang pertama, jadilah kreatif dan coba kumpulkan ide-ide menyampaikan pesan itu. Fokusnya adalah satu pesan itu, bikin audiens target market selalu tertarik ingin baca atau mendengar setiap pesan yang ingin kita sampaikan,
Jika audiens kita terlalu lama tidak tertarik dengan apa yang kita share, itu adalah kesalahan. Oke, jadi kunci dari copywriting adalah ketika konten yang kita share, konten yang kita bagi, ternyata tidak menumbuhkan keinginan untuk menyimak audiens, itu adalah kesalahan. Ketika konten yang kita share malah membuat orang males nonton sampai habis, itu adalah sebuah kesalahan. Itu sih, itu ada kuncinya. Apalagi ya. Oh, sudah habis. Oke, kita sekarang bertanya jawab ya. Ngobrol ya. Intinya dari copywriting itu adalah gimana cara kita itu menyampaikan pesan yang ingin kita berikan pada audiens dan bagaimana caranya menumbuhkan angle atau sudut pandang yang kiranya masuk pada target market kita. Itu adalah copywriting, dasar mindset-nya. Jadi teman-teman pelajari tentang pasar dulu. Pasarnya siapa, ingin menyampaikan pesan apa, itu yang harus teman-teman pelajari banget. Oke, sekarang aku pengen tanya nih ke teman-teman nih. Kira-kira belajar copywriting ingin digunakan teman-teman untuk apa? Saya silakan di unmute ke Bapak. Yang mau jawab boleh. Kira-kira teman-teman belajar copywriting itu ingin belajar apa sih? Hai, diam semua. Supaya ngiklanin produk tambah oke aja. Nah, boleh benar. Jadi kalau jualan itu fokusnya adalah intinya gini, mental atau mindset kita ketika berjualan adalah gini. Ketika kita mau mental kita atau mindset kita ketika berjualan adalah jualan itu menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada konsumen. Ya, jangan menyampaikan manipulasi. Itu nggak boleh. Jadi itulah penting sih kita, copywriting itu penting. Nah, copywriting itu juga merupakan sebuah senjata atau pedang atau pisau bermata dua. Copywriting itu bisa digunakan sebagai alat yang bagus, juga bisa digunakan sebagai alat yang buruk. Maksudnya gimana? Kemarin saya yang pernah cerita bahwa ngejak teman-teman sedekah untuk beli mobil golf untuk guru kami, Abi Ihya Ulumuddin. Itu saya menggunakan copywriting dengan cabang yang namanya storytelling. Storytelling itu cerita. Saya cerita bagaimana awalnya bisa terpikir ide untuk mengajak teman-teman sedekah. Pertama bertemu itu bagaimana, kemudian kepikiran untuk ngajak teman-teman itu bagaimana, tak ceritakan semua. Dengan bahasa yang membumi, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Jangan menggunakan bahasa alay, jangan menggunakan bahasa baku. Karena bahasa baku itu kurang bagus di copywriting. Gunakan bahasa manusia, gunakan bahasa mereka yang kalian tuju sebagai target market. Kemudian saya nulis tentang pertemuan sama ustadz-ustadz, terus ustadz itu cerita kalau Abi sedang ingin mobil golf nih gitu. Saya pikiran nih, kebetulan teman-teman juga santri-santrinya Abi, alhamdulillah teman-teman sama-sama pengusaha, ibaratnya duit juga lumayan banyak. Saya bikin story, mereka tiba-tiba DM, balas, nitip, alhamdulillah tembus sekitar 52 jutaan dalam satu hari. Nah, itu juga pakai copywriting namanya. Nah, itu contoh salah satu manfaat copywriting kalau kita gunakan di sesuatu yang baik. Kalau kita gunakan di sesuatu yang buruk nih, misalkan, kalau kita misalkan menggunakan copywriting itu menggunakan sesuatu copywriting untuk sesuatu yang buruk, itu biasanya kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu itu bombastis. Paham bombastis nggak sih? Bombastis itu seperti kayak gini.
bombastis itu seperti ketika kamu beli parfum misalkan, ini contoh ya, misalkan ketika kamu beli parfum ini, kamu sama saja dengan membeli kesempatan seharga 5 juta rupiah, manfaat seharga 20 juta rupiah. Itu namanya copywriting yang salah, nggak boleh. Sensational offer itu nggak boleh. Kalau guru saya, Mas Yesta Budi, mengajarkan murid-muridnya kalau jualan, jangan sampai membagikan berita atau ilmu yang sifatnya adalah penipuan, sensational offer, pemberian yang terlalu sensasional, padahal benefit yang dia berikan nggak sampai segitu. Itu yang harus teman-teman perhatikan juga. Jangan sampai menggunakan copywriting itu untuk sesuatu yang kurang bagus. Paham ya? Intinya copywriting itu senjata atau pisau bermata dua. Bisa digunakan sesuatu yang baik, bisa menggunakan sesuatu yang kurang baik. Kemudian lanjut ya, apa ya tadi ya? Pertanyaan nih. Saya baca di grup WhatsApp kok teman-teman ada yang nggak bisa masuk. Untuk jualan di marketplace, Min. Oh ya, ini masukan untuk teman-teman yang jualan di marketplace, silahkan. Jualan di marketplace silahkan. Cuman kalau bisa, usahakan juga membangun database sendiri, dalam artian entah itu website, entah itu WhatsApp, atau data yang teman-teman kuasai. Karena marketplace itu bisa dibilang manfaat, cuman juga hati-hati, karena marketplace juga bisa jahat juga. Maksudnya jahat gimana? Ketika data kalian, penjualan kalian itu bagus banget, itu bisa dimanfaatkan mereka untuk jualan produk mereka sendiri. Nah, ini pengalaman teman-teman saya ketika jualan hijab dulu, jualannya laris tuh. Ketika jualannya laris, kemudian, tinggi banget kan penjualan, permintaan tinggi banget, ribuan, buahnya, sampai akhirnya Shopee kerjasama dengan produsen dari luar negeri. Dijual dengan harga yang jauh lebih murah, dan toko teman saya di-ban, dihapus, diblokir. Nah, itu salah satu keburukan dari marketplace yang harus teman-teman hati-hati kalau jualan di sana. Jadi nggak apa-apa di sana jualan untuk menumbuhkan customer, atau menumbuhkan kepercayaan customer, untuk meningkatkan trust customer. Silahkan, tapi jangan sampai apa namanya, kadung cinta di Shopee misalkan, atau di Shopee, itu jangan sampai. Jadi harus benar-benar mempersiapkan database kita sendiri. Kemudian buat promo produk, amin. Oke, benar. Untuk jualan di marketplace, untuk iklan, masuk untuk meningkatkan penjualan dan customer. Isi dari copywriting yang tepat akan memberi sifat persuasif yang baik dan unik untuk customer. Mungkin itu Kang Min. Wah, bagus nih Mbak Rika nih. Benar. Customer isi dari copywriting yang tepat akan memberikan sifat persuasif yang baik dan unik untuk customer. Benar. Customer itu, jadi ini, tipe customer itu ada macam-macam. Ada customer yang impuls, ada yang memang customer yang cari sesuatu yang mereka butuhkan. Impuls itu seperti produk-produk yang mereka saja nggak butuh, tapi akhirnya kepingin beli. Misalkan jajan atau keripik-keripik, itu mereka saja nggak butuh. Tapi ketika sering banget tahu banyak promosi atau banyak teman-temannya yang makan, dia akhirnya kepikiran gimana sih rasanya, enak nggak sih? Gitu. Itu akhirnya mereka terfikirkan untuk beli nyoba itu namanya impulse buying. Teman-teman yang cewek kalian nih paling sering kayaknya kayak gitu, ngaku deh. Ketika tahu produk-produk dijual lebih murah, ada promo, terus impulsnya nih naik nih, impulse buying itu namanya. Jadi ada sesuatu yang murah, bawaannya langsung pengen sikat aja, check out aja, keranjang belanja sampai 99 plus tapi nggak di check out. Itu kebiasaan cewek tuh. Ngaku ya kalian ya. Ngaku deh. Sedikit banyak dari nge-save kontak WA-nya Kang Min cukup manfaat, izin diklat ya Kang Min. Monggo. Semoga apapun yang saya share bermanfaat. Kalau kadang guyon ya maafkan ya. Kadang yang saya share memang guyonan, kadang yang saya share ya manfaat, kadang guyonannya lebih sering. Memang tujuan saya guyon itu ya supaya kalian nggak sumpek-sumpek, nggak sedih-sedih dengan galaunya kalian setiap hari masalah cinta. Oke,
Yang buruk buat orang jualan tapi niat bu, benar. Kalau copywriting-nya pakai kalimat beli satu gratis satu, 100.000 misal. Padahal harga normal di pasaran memang 50.000. Ini gini boleh nggak sih, Min? Kalau saya tanya boleh nggak, itu boleh dalam artian kan yang jual bebas mau jual harga berapa, gitu loh. Kita sebagai penjual itu bebas menentukan harga kita. Kalau sampean tanya itu boleh nggak, itu boleh. Nah, itu termasuk strategi. Nah, kembali lagi, kita ngejual 50.000 atau 100.000, kita kembali lagi siapa pasar yang kita target. Kalau kan misalkan kita target pasarnya adalah yang harganya atau yang punya duit, customer-nya adalah customer yang duitnya 50.000. Terus kita jual 100.000. Customer yang punya uang 50.000 akan merasa bahwa apa yang dijual itu terlalu mahal. Padahal bagi yang punya uang 100.000 itu normal. Nah, itu fungsinya yang beda. Nah, ketika saya misalkan nih jualan casing HP. Misalkan saya jual 100.000 dapat 2 atau beli satu gratis satu, 100.000. Apakah saya salah ketika jualan itu kepada mereka yang HP-nya iPhone? Nggak salah, itu malah kata mereka nih, jualan kok murah banget. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus pahami bahwa setiap harga yang kita berikan, setiap benefit yang kita tawarkan, itu tergantung pasar yang kita tuju. Yang nggak boleh adalah ketika kita bilang, beli satu, gratis satu. Sama dengan ketika Anda beli produk ini, gratis satu ini, Anda sama dengan membeli e-book seharga 2 juta misalkan. Padahal nggak seperti itu yang nggak boleh. Jadi terlalu sensasional itu yang nggak boleh. Kalau beli satu gratis satu, itu boleh aja. Kan kita nggak tahu harga sesungguhnya yang diberikan sama pedagang. Pembeli juga nggak tahu harga sesungguhnya yang dijual oleh pedagang. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita pakai strategi beli satu gratis satu, nggak apa-apa. Karena ya menurutku itu tergantung target pasarnya ya. Misalkan nih teman-teman jualan beras, beli 1 kilo gratis 1 kilo. Nah, balik lagi, yang beli mau nggak gitu. Yang nggak boleh itu bohong ya. Ini kan nggak bohong. Beli satu gratis satu. Untuk dakwah juga, biar mengena tapi kalimat yang tepat. Benar. Jadi kenapa kok saya kalau setiap pagi bikin quotes, sekarang kan jarang tuh saya bikin konten kayak yang dulu. Saya dulu kan kalau bikin konten, bikin microblog yang sampai 10 slide itu kan dulu kan. Sekarang nggak begitu. Karena menurut saya yang penting pesannya tersampaikan tuh. Pesannya tersampaikan dan juga mempelajari tentang algoritmanya Instagram. Jadi algoritmanya Instagram itu kan berubah-berubah. Misalkan sekarang lagi naik tuh Reels. Jadi gimana caranya kita bikin konten yang disenangi oleh orang-orang yang suka buka Reels. TikTok juga sama. Saya juga kan, kenapa kok saya sekarang kontennya gitu? Karena simple. Saya bikin quotes di Twitter, tak screenshot, tak upload di story Instagram, kemudian tak download, tak upload di Reels, tak upload di TikTok. Udah, gitu doang. Tapi pesannya nyampe intinya, itu. Pemilihan kalimatnya harus benar-benar hati-hati. Dan juga tanda baca itu penting. Teman-teman, saya juga ingin mengingatkan teman-teman, tanda baca dalam menulis sebuah kalimat itu penting. Jangan sampai asal-asalan kalau ketika menulis sebuah kalimat. Karena itu efeknya luar biasa. Misalkan, Bapak tilem kulo siram. Tapi tulisannya sampean nggak ada komanya, kan dikeplaki Bapak ya. Tapi lek sampean nulisnya Bapak tilem, koma, kulo siram, aman. Paham ya maksudnya ya? Jadi tanda baca itu penting banget. Itu penting. Penggunaan koma, setelah koma spasi, setelah titik spasi huruf besar itu penting. Kemudian apalagi ya? Dipukul sama di rumah itu nggak sama. Dipukul itu di DIP itu nyambung. Di rumah DI spasi rumah beda. Jadi harus teman-teman harus bisa hati-hati. Matur nuwun kami mubarek.id. Itu jualan apa jenengan? Mubarek, Mubarek.
Tuh, boleh tuh saling saling dukung di sini, bagus. Mintanya, kan setiap pagi upload story kayak Reels gitu ya, Mina. Inspirasi buat konten seperti buat kata-katanya bisa ngena itu bagaimana? Kan setiap Mimin buat story pasti ngena menurutku, jadi candu untuk terus mantau. Ini saya jujur ya, jadi setiap pagi, setiap habis sholat subuh biasanya, saya tuh lagi diem-diem duduk tuh, aku mau nulis apa ya gitu. Kadang gitu, mau nulis apa ya? Kadang ketika di jalan. Jadi ketika di jalan, kadang saya tuh kalau di jalan seneng banget ketika sendirian itu sering mikir, sering eh, memikirkan apa ya yang bisa aku bagi. Kalau ketika di jalan raya itu saya sering kayak gitu. Pagi juga gitu, habis subuh duduk bentar, mikir apa yang masalah yang sering terjadi nih hari-hari ini. Untuk besok aja aku juga belum menemukan quotes yang bagus nih, nggak tahu. Tapi tiba-tiba sebelum bikin biasanya tiba-tiba buka Twitter mau nulis quotes gitu muncul aja tuh inspirasinya. Dan saya gunakan kalimat yang menurut saya bisa kayaknya masuk nih di hatinya teman-teman yang baca. Ya alhamdulillah beberapa masuk, beberapa ya nggak masuk, nggak masalah. Yang penting bisa tersampaikan pesannya itu sih. Ketika yang misalkan video-video yang bagus masuk ke FYP-nya TikTok itu juga yang komen merasakan bahwa ngena banget, terus makasih ya, nggih setuju kayak gitu-gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa alhamdulillah deh kalau manfaat gitu. Teman-teman juga kalau nulis fokusnya ke niat ya, niatnya harus benar-benar disiapkan dulu bahwa kita ngonten, kita berbagi, insya Allah kalau niatnya bagus, niatnya tulus, Allah sendiri yang menumbuhkan dan memberikan feedback nanti. Itu sih. Ya banyak latihan aja ya sambil banyak lihat contoh. Benar, jadi referensi kita itu harus banyak. Rajin baca buku, rajin baca. Kalau kita mau belajar iklan, ya rajin lihat iklan. Nah, itu salah satu cara yang paling sederhana. Rajin lihat iklan, supaya kita juga punya pandangan bahwa ternyata iklan itu seperti ini. Saya tuh iklan-iklan yang suka itu iklan-iklan dari Thailand, itu suka banget saya. Lucu-lucu, tapi pesannya tersampaikan. Yang makna sukses yang pernah saya share juga kayak gitu. Bagus banget. Oke, teman-teman ada yang ingin tanyakan nggak? Mumpung masih lebar matanya. Oh iya, teman-teman di sini yang punya parfum Hatun siapa aja nih? Berapa orang nih? Aku Kang Min, Mantap. kemasan 50 milinya tinggal WhatsApp. Oh iya, si OTW 50 mili. 50 mili masih satu orang nih yang beli nih. Keren. Luar biasa. Thank you ya. Terima kasih teman-teman yang udah menemani perjalanan Hatun Parfum sebagai generasi para Hatun yang pertama. Saya suka banget. Saya tuh tadi mau ganti background ini, cuma saya takut teman-teman mikir yang aneh-aneh. Nah, nih. Ini Artugrul, ini Hatun, apa Halime. Kelihatan nggak? Nah, ini Artugrul, ini Halime. Ini benar-benar sebuah pembelajaran bagi saya. Nonton Artugrul itu benar-benar memberikan kita pembelajaran yang luar biasa. Kalau teman-teman nanti punya punya apa namanya? Punya kuota atau punya WiFi, nonton ini deh. Ini manfaat banget kok. Tuh ya, paham ya? Oke. Teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Ini masih yang kita bahas di sini masih terlalu awal, awal banget materi tentang apa namanya copywriting. Nanti kalau kita ada kelas lagi atau kita zoom lagi, masuknya lebih ke agak teknis sedikit. Tapi teman-teman harus siap belajar, siap-siap nulis, siap praktek. Karena saya lebih baik belajar bareng 5 orang, tapi dia serius dan menghasilkan, daripada belajar dengan 100 orang,
kosong kabeh. Buat apa? Minyak itu usaha Mimin atau cabang usaha pondok? Setahu di Pujon buka peluang usaha. Usaha saya sendiri ya, minyak Hatun itu usaha saya sendiri. Di Pujon, Pondok Pujon itu ada Algina, ada minimarket juga. Usahanya ada beberapa kayaknya. Mas saya nggak begitu paham ya, di pondok itu ada beberapa usaha juga, tapi saya nggak tahu. Ada air juga, nggak tahu namanya apa. Siapapun yang berani jualan, insya Allah ya, saya nggak menjamin, tapi saya yakin kalau siapapun yang usaha, jualan itu nggak cuma barang, tapi jasa juga. Jualan jasa, jualan produk, jualan apapun yang berani jualan, bisa menawarkan sesuatu pada seseorang, insya Allah kalian nggak akan kelaparan. Ya, bismillah, semangat. Jadi saya dulu kalau misalkan ditanya sama guru saya, ada masukan nggak untuk anak-anak SMA misalkan, saya tuh akan menyampaikan satu hal, ajarkan murid-murid itu jualan. Karena nanti ketika murid-murid lulus SMA ya misalkan ya, lulus SMA, murid-murid itu nggak bisa kerja, kalau dia bisa jualan, dia insya Allah akan tetap bisa makan. Itu sih salah satu, kalau mindset yang diajarkan guru saya, Mas C diajarkan papanya, sanatnya gitu. Papanya pernah bilang gini, lebih baik kecil jadi bos daripada besar jadi kuli. Kuli nggak kerja nggak bisa makan, bos nggak kerja tetap bisa makan. Ini bukan berarti meremehkan kuli, tapi ini adalah semangat bagi teman-teman untuk belajar mandiri. Jangan arep-arep sama gaji atau jangan arep-arep sama orang lain. Kayak gitu. Kita kalau arep-arep, ini satu quotes mungkin ya bisa buat besok. Tapi kayaknya ini quotes udah umum banget. Yang intinya salah satu langkah terbaik kita untuk bahagia adalah berhenti berharap pada manusia yang lain. Itu aja. Jadi salah satu kalau kita kalau kita mengharapkan gaji itu artinya kita berharap sama orang lain dan kita benar-benar arab-arab tuh jadinya. Nah, itu juga kurang bagus nanti. Harus teman-teman belajar mandiri. Kalau sekarang masih kerja, oke nggak apa-apa. Kumpulkan titik-titik. Gimana caranya uang yang didapat, yang ditabung, itu bisa menghasilkan atau bisa menambah penghasilan untuk kita. Siapa tahu dari situ malah bisa lebih besar pendapatannya daripada di tempat kerja. Semua pekerjaan mulia. Pengusaha itu juga mulia, pengusaha terus pegawai semuanya mulia. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sih intinya. Jadi balik lagi, outputnya apa? Gaji kita, kepintaran kita, ilmu kita, kehebatan kita. Yang ditanyakan sama Allah adalah dengan apa yang kita dapat itu semua, apa sih manfaat atau output yang bisa kita berikan kepada orang lain? Tuh, ya. Saya ngerasain banget apa yang di-share Kang Min itu kalau diterapkan dengan baik, dampak positif besar. Amin, amin. Bismillah ya, belajar bareng. Keluar dari zona nyaman, meskipun udah punya kerjaan tetap nyambi. Ini bagus. Sajanya jangan keluar zona nyaman ya, tapi mindset yang harus kita tancapkan adalah menambah zona nyaman. Misalkan kita kerja udah nyaman nih, kayaknya ini udah nyaman, tapi misalkan saya ingin tambah lagi kenyamanannya, berarti saya harus menambah ikhtiar saya. Dengan gaji misal 2 juta udah cukup, tapi kalau ingin mobil kan berarti harus tambah lagi tuh uangnya. Berarti harus nambah ikhtiarnya lagi. Nambah zona nyaman artinya. Jangan keluar. Kalau keluar dari zona nyaman kan berarti udah ada dapat zona nyaman, malah keluar buat apa? Sayang dong. Tetap aja di zona nyaman, tambah zona nyamannya. Izin tanya Kang Min, apa yang kami lakukan untuk membuat konten SEO friendly dan faktor apa yang membuat keberhasilan dalam copywriting? Wah, ini Mbak Rika ini keren banget nih. Ini orang marketing nih Mbak Rika nih. Yang dilakukan untuk membuat konten SEO friendly dan faktor apa yang membuat keberhasilan dalam copywriting? Kalau konten SEO friendly, teman-teman yang nggak ngerti SEO adalah search engine optimization. Jadi SEO itu strategi untuk beberapa produk. Jadi nggak semua produk bisa di SEO kan. Kebanyakan produk yang sifatnya solutif itu SEO banget. Misalkan obat itu SEO. Berarti
misalkan mau nulis sesuatu yang sifatnya SEO, berarti keyword-nya itu harus benar-benar sesuai dan detail. Misalkan obat pelangsing badan Malang Selatan misalkan. Obat obat kucing atau obat kutu kucing Kota Batu. Itu keyword. Jadi membuat SEO semakin naik tuh, semakin bagus. Membuat keberhasilan, faktor apa yang membuat keberhasilan dalam copywriting? Ini ada sebuah tahap di mana kita harus reverse engineering. Jadi ketika kita sudah membuat konsep dari copywriting, sebelum kita publish, kita harus menempatkan diri kita sebagai target audience kita. Target audience kita itu seperti misalkan target teman-teman adalah ibu-ibu tua atau ibu-ibu yang usia 30 tahun ke atas. Konten kita sebelum kita publish, kita harus duduk dulu, membayangkan dan membaca tulisan yang sudah kita bikin, kita menempatkan diri sebagai ibu-ibu itu. Ketika membaca pesan atau copywriting itu, konten itu, kita nangkep nggak pesannya? Kayak gitu. Kalau kita udah nangkep pesannya, insya Allah, dalam artian kita udah menempatkan diri sebagai ibu-ibu ya, menempatkan diri sebagai target market. Kalau gitu, insya Allah pesan yang ingin kita sampaikan juga bisa nangkep dan target market bisa nampani, bisa terima dengan baik. Insya Allah kayak gitu. Udah, nggak ada lagi yang tanya. Ntar lagi habis. Kita sambung lagi kapan-kapan. Ya. Ini nggak ada yang mau muncul ya? Saya menyimak foto sama nama-namanya aja ya. Udah semua? Cukup? Jangan-jangan teman-teman yang nyimak tapi nggak ada wajahnya ini cuma join aja terus ditinggal keluar. Ayo kameranya di-on-kan semua. Aku bisa nggak nge-on-kan semua? Yuk, muncul bentar. Apakah kalian hidup semua? Nggak ditinggal, hanya malas memakai hijab. Pakai selimut. LDK nih siapa nih? Biru tuh. Semoga apa yang saya share benar-benar bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga manfaat. Walaupun cuma sebentar dan cuma sedikit. Semoga manfaat. Kira-kira kalau kita mau buka lagi, kapan nih kita lanjutkan ini materinya nih? Minggu depan mungkin. Karena kayaknya dalam minggu ini, akhir minggu ini tuh pulang saya. Oke, terima kasih wes, nggak apa-apa yang nggak muncul, malu kayaknya. Oke, cukup ya, mungkin. Silakan dinyalakan mic-nya. Jumat pagi saya live lagi sama Kak Delmi. Nggak bisa. Oke, yes, terima kasih. Semoga apa yang saya bagi malam ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa, kalau sampean memang sudah bisnis dan merasa bahwa ilmu ini penting, praktekin, digunakan ya. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang kurang bagus, ada wajah saya yang kurang nikmat dilihat.
Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.